Eh, yang saya hormati bapak-bapak, adik-adikku, anak-anakku, ya. Mas saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ketiga ya bagi SHED ya kepada Pak Amri Cahyono ya. Saya sangat bangga nih dengan adikku yang satu ini, dan harapannya memang dengan ulang tahun yang ketiga itu ini jangan padam Pak, tapi dikobarkan api semangatnya ketiga. Biarkanlah tumbuh ya organisasi-organisasi ketiga tidak untuk bersaing tapi untuk saling mengisi. Karena terus terang saja saya setelah adanya keluar buku 100 tokoh itu kok kita kayaknya diuji gitu ya. Mengapa? Sebetulnya sih kecelakaan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu sebetulnya semakin banyak aktivitas, semakin banyak manusia terlibat, kecelakaannya terus tumbuh. Nah, tumbuh kok tidak seimbang dengan cara mengawalnya selamat tadi yang antara jumlah bisnis, kemungkinan kecelakaan kerja dengan semangat atau spirit di perjalanan mengimbangi aktivitas itu. Keselamatannya juga harusnya sama, eksponensial. Nah, ini kelihatannya ada ketidaksebandingan pertumbuhan industri, pertumbuhan aktivitas dengan pertumbuhan K3. Di mana letaknya? Memang setelah kemarin kelahiran dari buku itu nampaknya punya semangat baru ya, dan makin terkuat. Contoh misalkan, tolong Pak Hasan mulai di-share ya. Kalau orang tua biasanya ya, nyuruh-nyuruh Pak. Tolong di-share Pak Hasan. Mana Pak Hasan? Nah, saya intronya dulu. Jadi saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Agus. Kemudian terjadinya kecelakaan, contoh saja kebakaran. Nah, mana Pak Dawam? Ya, kemarin saja baru 2 hari lalu. Ya, 2 hari di Makassar ada di mall ya. Betul Tiba-tiba besoknya di betul. Nah, Malang Plaza. Ini pertanyaannya bukan memukul kita yang aktivis peduli yang peduli K3, tetapi karena kita selalu pendengaran kita ditingkatkan, mata kita digunakan, akhirnya kejadian nggak muncul. Nah, sekarang gimana kita sebagai orang atau kelompok yang terhadap keselamatan kerja, hal-hal itu tuh kita harus berlari, Pak. Kita tiru adik kita satu nih Pak Agus, berlari dia sebagai awal milenial kali ya, udah hampir bukan Z lah, belum sampai Z ya kayaknya nih Pak Agus. Ya, betul Pak. Nah, apalagi saya baby boomer ya. Nah, artinya apa? Artinya ya kita tidak bisa leha-leha. Tidak kita hanya bisa belajar di kelas training, tetapi kita harus bisa bagaimana kita sambil mengajar, sambil menyebarkan, dan sambil melaksanakan. Jadi tugas kita berat ini. Karena kita mendeklir bahwa kita itu ahli K3, ya. Kemudian kita mengerti tentang K3, tetapi kok dampak dari kecelakaan itu semakin banyak. Nah, ini contohnya ini. Saya sampaikan, ya tadi ucapan selamat ya kepada Pak Amri sekali lagi. Saya memberikan apresiasi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, sangat lengkap dengan spirit milenialnya ada gitu, sekalipun belum kan udah agak lewat sedikit ya Pak Agus ya, tapi memang harus begitu. Udah lewat Pak. Sebagai orang tua pun ya berusaha lah untuk ikutin Pak, karena sekarang terjadi apa di dunia ini, ada hal-hal termasuk dalam K3, termasuk dalam lingkungan, termasuk di dalam standarisasi. Itu hal-hal yang saya tangani semua. Itu semua itu sekarang tidak lagi memikirkan jarak jauh, periodik. Mengapa? Setiap saat siapa sih yang menggambarkan kalau misalnya
itu akan terjadi pemanasan suhu yang luar biasa. Untung Indonesia masih lebih baik dibanding Cina, bahkan di Eropa, Portugal, itu juga mengalami panas yang luar biasa. Kematian itu sudah ada. Bahkan di Bangladesh itu saya dengar ada jalan itu melepuh, Pak, aspalnya. Kebayang. Jadi itu kecelakaan itu kan dampaknya dari situ bikin nilai-nilai kecelakaan yang sekarang sudah di dokumen kita berubah. Nah, ini yang selalu akan menjadi tantangan kita ke depan, bahwa setiap saat berubah, sifat manusia berubah. Bahkan saya kemarin aja beberapa minggu lalu ketemu dengan salah seorang komisaris utama dari salah satu BUMN. Mengapa ya Pak Supandi, kok lingkungan makin begini, K3 juga kayaknya tidak bisa menjawab. Saya bilang, bukan K3 tidak menjawab, Pak. Permasalahannya lebih cepat daripada persiapannya. Mengapa? Sekarang penduduk dunia udah 8,8 miliar 20 juta kalau nggak salah, sekian, kurang lebih. Saya ingat arahan dari Pak Renal Kasali. Jadi waktu itu sama-sama kita tim juri SNI Award, Pak. Ya, saya sebagai anggota tim, Pak Renal Kasali sebagai ketua tim, dia cerita tantangan ke depan itu adalah perubahan. Dulu saya pikir, mengapa ya harus berubah? Dan ternyata kembali bahwa hal-hal yang dilakukan kemajuan sains dan teknologi tidak disertai dengan satu titik akhir, apalah masalah kemanusiaan. Sains teknologi bisa merusak hal-hal yang sebetulnya sebelum ada sains teknologi yang lebih maju. Mengapa? Ya, kalau kita urut bahwa manusia dari mulai manusia lahir ribuan tahun yang lalu atau beberapa ribu tahun yang lalu, manusia itu dulu takut sama binatang. Untuk menghindari takut karena binatang tenaganya lebih kuat, manusia menggunakan apa? Menggunakan batu sebelum ketemu api. Terus berkembang. Akhirnya kesimpulannya sampai revolusi industri sampai saat ini hanya satu rumusannya, kecepatan. Nah, di dalam masa disrupsi, maka siapa yang cepat? Bangsa mana yang bisa cepat merubah, maka dia yang akan menang. Berita-berita ya tentang hal-hal yang bagaimana sekarang ada perubahan-perubahan kekuatan di dunia. Nah, sekarang kita kembalikan berbicara di Indonesia. Kita berbicara pada bidang K3. Teman-teman ini well prepare nggak terhadap perubahan? Sepenuh saya sangat setuju tadi yang disampaikan adik kita, Pak. Betul itu, harus demikian. Tetapi juga kita harus tetap menemukan kemungkinan terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Ujungnya apa semuanya? Saya mendengar dari podcast, dari beberapa pidato ya di negeri ini maupun dari luar gitu ya. Indonesia itu akan menerima bonus demografi. Sehingga tahun 2045 di Indonesia Emas kita akan menjadi nomor 4 kekuatan dunia. Pertanyaannya, ini pertanyaan orang tua nih ya, yang baby boomer nih. Apakah demografi yang dikatakan itu bonus atau beban? Termasuk K3 di dalamnya. Karena saya sangat setuju dengan judulnya Pak Agus bahwa K3 itu kebutuhan. Saya 100%, kalau bisa ada 1000%. Saya sangat setuju. Ya, tetapi mengapa terjadi misalkan contoh-contoh di dalam 4 gambar ini, kecelakaan itu kan macam-macam. Ada kecelakaan di tempat, ada kecelakaan akibat bencana, ada kecelakaan di komunitas, kebakaran kampung, kebakaran mal. Jadi rasanya sebagai jawaban untuk bisa menjawab bahwa K3
itu menjadi kebutuhan, maka kalau jadi kebutuhan harus menjadi artinya apa budaya. Nah ini saya sampaikan juga, saya ketemu ini nih data kasus kecelakaan kerja. Ya udahlah, it is given untuk saat ini. Tetapi kita bagaimana mengubah angka-angka ini? Saya sangat mengharapkan, atau saya sebagai orang tua, sains dan teknologi kita terus pacu, tetapi spiritual dalam artian ya humanismenya juga dikembangkan, dan salah satunya itu dimulai dari K3 di tempat kerja, K3 di perjalanan menuju kerja dan pulang kerja, dan K3 di rumah. Itu yang harus menjadi jawaban. Lalu bagaimana K3 di rumah? Dari bagaimana kita mengajarkan dari mulai bayi sampai dia balita sampai remaja, bahwa K3 itu sudah harus diawali dari perilaku. Ya. Saya ada beberapa tahun belajar di Jepang, belajar budayanya, belajar bermasyarakat. Sebentar, Pak. Kalau sehabis makan bareng, tidak ada senior, tidak ada senpai, tidak ada apa namanya yang muda gitu ya. Itu semuanya ketika habis makan, maka kita cuci piring itu biasa. Sehingga itu tidak memberikan pada yang lain. Nah, pembebanan. Nah, kalau kita kan semakin tingkatnya tinggi, ya jauh lah daripada mencuci piring, membersihkan gelas, membersihkan ruangan bekas rapat. Karena tidak menutup kemungkinan ruang rapatnya yang tidak harus pembersih, itu orang karena basah air jatuh, itu sangat terjadi kemungkinan. Jadi semangat tadi yang disampaikan terus, saya setuju, tetapi di balik itu kita bagaimana selain, nah kalau kita berbicara di antara, maaf saya sangat senang sekali, saya tuh belajar banyak ketika K3 itu menjadi muncul sampai disibukkan juga. Oh iya memang karena undang-undang kita sudah larut ya, sudah harusnya sudah berubah sesuai dengan zamannya. Itu benar. Ya, gimana kita ke sana? Kita upayakan. Terus juga kalau ada kecelakaan, nah cuma ada kebiasaan yang agak sedikit kita harus sedikit ubah barangkali ya. Kita ini kalau terjadi kecelakaan rame, setelah rame nggak ada yang menyimpulkan dan nggak ada menjadi suara dari kelompok K3. Karena ada lagi kasus lain, maka kasus lain itu jadi ramai yang ini. Masalah pelumpang aja sekarang udah pada lupa. Jadi nggak dipindahkan tuh usulannya Erik misalnya. Atau bagaimana kita membuat jarak yang benar sesuai aturan, sesuai standar internasional. Jadi kita ini seringnya kalau ada suatu hal yang terjadi, rame sesaat, berdiskusi, semua ahlinya pada cerita, saya sangat setuju, tetapi tidak ada ujung. Minimal misalkan dari kelompok K3 ini, apakah dari SED ini ya, atau dari Inospro atau dari WSO, itu ada semacam bukan deklarasi lah ya, mungkin persetujuan bahwa kami sebagai ahli K3 kasus ini itu adalah seperti ini, bisa soal dibicarakan di DPR, kita jangan dulu berprasangka ya, biarkanlah jelek yang kita cerita dari televisi itu biarkan, tapi kita tetap masuk bahwa kita profesional ya, we are profesional. Bagaimana tanggapan terhadap satu dijadikan satu dokumen, satu difailkan di kita, apakah di Inospro, apakah di SELD, apakah di WSO, apapun namanya. Makin tumbuh organisasi K3 makin banyak, makin bagus. Tetapi tidak untuk kembali. Kalau di kita tuh semakin banyak badan, semakin rame, kayak ormas gitu ya. Kita tuh lebih profesional. Kita berdasarkan ilmu, berdasarkan acuan logika, berdasarkan PDCA. PDCA harus muter.
Nah, standar itu bukan untuk dihafal, tapi standar itu saya sangat senang uraian dari Pak Agus. Bapak Agus melihat standar video itu bukan hafal closure, tetapi bagaimana memaknai. Karena setiap kita tidak bisa. Nah, jadi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, ya ini tadi juga ada kimiawi, ada segala macam. Ya bisa di mana aja. Di tempat tidur aja bisa celaka. Kemarin ada saudara saya, Pak, celaka patah di tempat tidur. Jatuh dari kasur. Dia nggak tahu gimana sendirian, jatuh dari kasur, ternyata lengannya itu retak di bawah, ya lumayan juga menghabiskan uang. Jadi kecelakaan itu di mana bisa terjadi. Makanya ya saya udah mulai kumpulan orang-orang yang tidak muda itu di toilet itu selalu disiapkan alat pegang. Jadi budaya itu tuh harus dikembangkan. Ya maaf ya bagi bapak-bapak yang sudah melewati itu mungkin buka celana, pakai celana, ya maaf sekali itu harus ada pegangan. Pakai kaos kaki, buka kaos kaki itu juga tempat sandaran. Nah, jadi ketiga secara teknis di tempat kerja tadi diuraikan dengan baik sekali oleh Pak Agus, tetapi juga ketiga sebelum kerja atau sesudah kerja juga jalankan bagaimana orang menghadapi keadaan dan kondisi yang ada. Itu saya sebagai tambahan aja ya. Kemudian Pak. Nah, penyebab kecelakaan ya umumnya boleh dikatakan ya hampir 80% itu karena human error, ini manusianya. Nah, di samping manusia, kondisi lingkungan. Nah, tadi bagaimana kita membuat tata letak pabrik yang bagus, yang ngalir, flow-nya jelas. Makanya, tapi ternyata mengakibatkan kerjanya sedikit. Tapi faktor manusia. Ya mengapa? Karena manusia itu kadang-kadang ada faktor kelelahan, fatigue. Nah, tadi makanya diungkap tadi sama Pak Agus. Ya, bagaimana kita supaya membuat satu aturan SOP orang itu tidak cepat lelah. Oh itu sangat kunci utama. Nah, di sini kalau dikumpulkan, oh memang penyebabnya dari manusianya sendiri. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang selalu berkaitan dengan masalah mekanik, kimiawi. Kalau mekanik itu mungkin tangannya kepotong atau jatuh. Kalau kimiawi kadang-kadang yang tidak kelihatan tiba-tiba kehisap. Ya. Teman-teman saya bekerja di pengecor itu rata-rata umurnya lebih cepat dipanggil. Karena juga ya ketika itu 1.500 derajat, pakai APD-nya asal pakai, nah sekedar asal pakai saja itu bisa menimbulkan laka tertentu. Ya, next Pak. Nah, human error sendiri ya ujungnya kalau banyak sekali ya, ada ceroboh, ada tidak teliti, tidak mematuhi peraturan, SOP-nya ada, tapi nggak usah lah. Ya kayak contoh misalkan di Rokan kemarin yang masuk orang PPLP, ya masuk 3 orang masuk mati semua. Ya kalau sudah itu kan kita bisanya hanya berdiskusi, menyalahkan, harusnya begini, ya harusnya sudah ada. Tetapi jiwa di dalam ininya, karena itu waktu istirahat. Tetapi bagaimana jiwa K3 itu, ya kalau bisa hanya jangan Pak Agus itu harus punya target Pak Agus. Ya, Pak Agus hari ini 1 orang, besok itu udah jadi 10 orang. Ya, siap. Ya, itu. Jadi ini saya menspiriti lah. Kemudian skillnya kurang memadai, memang skill kurang dan jangan coba-coba. Itu biasa juga ada satu kecelakaan terjadi. Misalkan punya risiko tinggi. Nah orang karena tidak ada orang dipaksakan orang yang belum paham betul di situ. Nah, ini kan sebentar lah. Nah boleh tidak boleh ada kata lah.
bahwa semua harus betul state aturannya diikutin soal bisa dan tidak, jangan coba-coba. Jadi jangan bermain dengan kecelakaan. Ya. Kemudian ya kelelahan tadi sudah sampaikan. Ya. Next Pak. Nah solusinya apa? Sederhana Pak. Tapi tidak mudah dilaksanakan. Jadi saya menitik beratkan kepada apa? Budaya. Nah, kalau sudah berbudaya, ya paling tidak kita itu akan saling mengingatkan. Ya, bagaimana di Tokyo, di Yokohama itu berjejal orang berangkat ke kantor dan semuanya ingin buru-buru. Tapi kok di kereta yang berjejal tuh masih bisa baca koran kok di Jepang tuh. Dan tidak ada koran yang dibuang begitu saja. Nah, budaya ini mengakibatkan juga kecelakaannya berkurang. Kalau di kita baca koran kadang-kadang dilempar nggak masuk ke tempat sampah, ya dibiarkan saja. Ya. Bagaimana anak-anak Jepang sekolah SD itu semuanya harus pakai helm. Sebetulnya helmnya bukan untuk kalau kena tabrakan bisa selamat, bukan. Tapi minimal itu ada sign. Warnanya selalu kuning. Kalau jalan berbaris. Nah, seperti ini jauh membudayakan di tempat-tempat yang memiliki gas. Jadi kalau sekarang kan gambarannya tuh K3 itu seolah-olah berlaku di Pertamina, misalkan ya oil and gas. Kemudian di apa pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya sarana prasarana, pembuatan jalan tol, wah nus gini. Itu yang bisa dihitung atau yang bisa secara fisik memang bisa menimbulkan kecelakaan yang tinggi. Tetapi sebetulnya sebelum sampai ke situ bisa saja jadi celaka gitu. Dan kemudian tadi juga selalu tadi saya sampaikan, jadi saya yang ringan-ringan aja nih saya. Ya Pak Amri, saya bilang saya yang ringan-ringan saja, tetapi kalau suntikan bahwa di samping teknisnya perlu, di samping apa namanya langkah-langkahnya harus bagaimana, itu memang wajib hukumnya. Tetapi juga membudayakan sebaiknya bapak-bapak. Sekarang ada berapa ratus orang nih yang aktif di K3. Ya mudah-mudahan juga bisa melakukan K3 sehingga anak, cucu itu juga bisa ngikutin dari awal. Berat Pak. Indonesia ini ya saya bercerita tentang sampah. Juga semuanya itu karena dorongan dari diri sendiri. Ya. Nah kemudian ya next, ini yang terakhir ya setengah jam aja. Ya, jadi perilaku itu mengarahkan kita kepada kebiasaan. Ini adalah satu periode sendiri. Bagaimana kita untuk bersih pasti kita banyak tindakan yang harus kita lakukan. Jadi untuk berperilaku itu tidak hanya sekedar perilaku tampang atau hanya bergerak seperti apanya, tapi perilaku bersih, perilaku punya aturan gitu ya, tidak saling mendahului, menghormati. Nah itu bukan kebiasaan. Dari kebiasaan, ya habit sama ikan budaya. Kemudian juga akan tiru meniru. Orang harus malu tanpa harus ya. Dan ya Pak Saud hebatlah saya akui, misalkan sekalipun saya belum pernah naik MRT, beliau nyuruh saya coba Pak Pandi naik MRT. Tapi saya dengar katanya ternyata kita bisa kok kayak orang Jepang, kayak orang Singapura. Tapi mengapa bisanya hanya di MRT? Begitu keluar dari situ berubah lagi. Nah, ini barangkali tugas kita bersama yang kita peduli, yang kita menyadari bahwa K3 itu penting. Jadi kalau tadi di awal saya katakan kecelakaannya seperti ini. Kalau dijawab ya karena kita sekarang ada kelompok peduli K3 ya kita ini jadi ketahuan misalnya. Kadang-kadang data-data BPJS juga apakah itu 100%? Saya yakin ya. Padahal data BPJS tadi yang saya urai itu cukup banyak juga. Karena perusahaan itu ya,
saya sering menemukan bahwa perusahaan itu kadang-kadang menutupi. Karena nanti akan berhubungan dengan ketenaga kerjaan, mengakibatkan slowdown dari perusahaan, orang celaka sedikit. Bukan soal celaka sedikit. Dampak kedepannya itu yang tidak dipikirkan bersama. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa K3 adalah kebutuhan, dan saya tambahkan bahwa K3 kita mulai dari rumah, dari keluarga, lingkungan perjalanan ke tempat kerja, dan di tempat kerja, dan balik lagi selamat. Barangkali itu saja sekilas Pak Amri yang disampaikan, hanya sekedar saja, dan mudah-mudahan dengan adanya ulang tahun yang ketiga, dan ini juga menjadi contoh satu organisasi yang peduli terhadap K3 itu terus dikembangkan, mudah-mudahan lebih sukses. Teman-teman yang ada di sini semua ada berapa nih? Ada 60 ya. Yuk, saya yakin kalau ngajarkan ke 62 ini ya bagus, saya pikir bagus. Karena mereka juga mungkin tipis-tipis saja. Nah, bagus tadi dirangsang ya oleh Pak Agus. Ya, coba ini, oh itu bagus. Ya tapi jawabannya pasti bagus juga. Ya. Tapi coba kita turun. Ya, saya kebetulan juga ada binaan kecil-kecilan lah SD, jadi ada pelajaran-pelajaran tertentu, dan saya juga cucu saya mengajarkan umur di bawah setahun itu bisa naik tangga, jadi saya biarkan naik tangga, tapi caranya kita ajarin, ternyata bisa kok. Ya, jadi kita mulailah dari situ, kita tetap semangat, spirit semuanya ya. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ketiga menuju keempat itu harus lebih baik lagi. Ya, jadi Pak Amri bukan hanya di Subang nih Pak Amri ya. Lagi, salam sehat, salam selamat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supandi.